atau orang dan kemudian diputar uangnya sehingga akhirnya lahir dalam bentuk dividen, dalam bentuk laba atau keuntungan yang udah bersih, halal. Dan itu diambil lagi oleh orang yang mencuci tadi. Ya, benar. Itu menurut pakar Amerika. Di sini banyak yang ngaku pakar, tiba-tiba saya nggak ngerti lagi. Rakyat pun pusing, ini yang mencuci uang itu apa? Ya, terima kasih Pak Karni, itu penjelasan yang mau saya jelaskan. Bahwa ada kalimat yang disalah tafsirkan selama ini dalam pasal 5. Orang gagal menerjemahkan hukum, padahal seharusnya bisa diterjemahkan pertama dengan grammatical interpretasi atau systematical interpretasi seperti yang dikatakan Yani tadi, dikaitkan dengan pasal 2, atau historical interpretasi yang dikatakan Yani tadi dalam konteks memory van toelichting. Nah, dalam pasal 5 ini kalimatnya diplesetkan. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan. Jadi, menerima penempatan atau menguasai penempatan. Bukan dua kalimat yang ada koma. Setiap orang yang menerima, koma, atau menguasai, koma, atau penempatan, koma. Bukan begitu kalimatnya. Itu satu nafas. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan. Maknanya menerima penempatan atau menguasai penempatan. Jadi, pemberian harus dibedakan dengan menerima penempatan. Nah, oleh karena itu saya katakan pasal 5 ini keliru diterjemahkan. Padahal gampang sekali, ini grammatical interpretasi. Nah, tidak ada misalnya orang memberikan kepada Ayu. Apa di mana logika yang masuk akal bahwa uang 20 juta sama 1.800 US dollar untuk dicucikan kepada Ayu. Apa seperti itu kita menerjemahkan pencucian uang? Saya pikir Ayu ini bodoh benar kalau dia kembalikan uang ini. Termasuk Vita, nasihat-nasihat yang memberikan nasihat kepada Vita kembalikan mobil itu keliru, saya bilang. Saya ingin mengatakan tidak bijak nasihat itu. Karena apa? Kecuali pemberian mobil kepada Vita, pemberian perhiasan atau apapun lain, itu dalam konteks penempatan. Dia menerima dalam konteks penempatan. Itu satu. Nah, persoalannya adalah kita gagal menerjemahkan secara baik pasal 5. Ini dikatakan suap pasif. Tapi maknanya tidak begitu. Hukum tidak bergerak di dalam terjemahan-terjemahan yang menjerat orang yang tidak salah. Nah, kemudian saya katakan lagi, pasal 69, Undang-Undang Pencucian Uang. Tidak ada pencucian uang, misalnya begini, penyidikan atau penuntutan atau peradilan tidak pidana pencucian uang, tidak harus dibuktikan dulu tindak pidana asal atau predicate crime. Maknanya, ini terkait hukum acara. Bagaimana cara mendakwa pencucian uang itu ada dua. Pertama, predicate crime-nya itu sudah dibuktikan terlebih dahulu, setelah itu baru dibawa tindak pidana pencucian uang, didakwakan lagi tindak pidana pencucian uang. Atau bisa berbarengan. Dakwaan pertama tindak pidana korupsi, dakwaan kedua tindak pidana pencucian uang, bisa sekaligus dilakukan pembuktian. Ini hukum acara loh. Nah, tidak benar bahwa dituduh aja pencucian uang. Kalau nanti sudah dituduh pencucian uang, kemudian tidak bisa dibuktikan dari mana harta-hartanya, harus diasumsikan itu sebagai korupsi. Apa hukum akan bergerak dalam langkah itu? Itu menyesatkan penegakan hukum seperti itu. Nah, kemudian ya, tapi sebelum kemudian, tapi udah berapa vonis kan katanya yang jatuh kena itu? Ya, soal berapa vonis kita harus lihat juga. Hakim berani nggak membuat vonis secara sebenar-benarnya? Tidakkah hakim mengalami teror mental yang luar biasa dalam memutuskan ini? Belum lagi dihajar oleh publik. Belum lagi ada catatan-catatan nanti bahwa itu hakim kotor. Ketika dia mau calonkan diri sebagai hakim agung, sudah pernah tercatat dia sebagai hakim yang membebaskan koruptor. Habis nasibnya. Nah, itu juga pencatatan-pencatatan kayak begitu itu juga merupakan tindak pidana menurut saya. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga bahwa
Maaf, ini kepada teman-teman PKS, KPK punya kewenangan melakukan penyitaan. Oleh karena itu tidak boleh dihalang-halangi oleh kekuatan massa. Harus diberikan ruang kepada KPK untuk melakukan penyitaan. Namun, ketika penyitaan itu kita menganggap, kita kadang-kadang kita merasa bahwa kita kehabisan kata-kata untuk menunjukkan betapa banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan dalam penyitaan, ada ruangnya. Lakukan langkah hukum pra-peradilan atau lapor kepada kepolisian bahwa KPK telah melakukan perbuatan yang melampaui batas kewenangan atau sewenang-wenang. Nah, gunakan langkah hukum jangan dengan menggunakan massa, tetapi juga massa, publik, penggiat pemberantasan korupsi ketika dilaporkan ke polisi, polisi bergerak, jangan juga dihalang-halangi dengan kekuatan massa. Hukum harus bergerak pada area yang benar. Tidak boleh massa, penggiat apapun mengatakan bahwa polisi suci tidak mungkin salah atau KPK suci tidak mungkin salah. Hukum harus ditegakkan secara baik, termasuk terhadap KPK. Nah, itu yang saya ingin tambahkan juga. Nah, kemudian ada hal lain yang perlu juga kita pertimbangkan bahwa kita negara hukum. Hukum tidak boleh ditegakkan dengan penafsiran yang kita ingin bahwa kita pertama pembuat policy, tapi juga kita eksekutornya. Jangan sampai ketika undang-undang memberi kewenangan sebagai policy eksekutor, pada saat yang bersamaan kita menerjemahkan diri juga sebagai policy making. Jadi akhirnya kita pembuat undang-undang, kita juga melaksanakan undang-undang. Dan kita tok yang bisa mengawasi tugas kita. Itu nggak benar hukum begitu. Dan kita judikatif juga. Ya, dan kita juga penjudi akhirnya. Mohon maaf, jangan menjadi penjudi dalam penegakan hukum. Sehingga tidak bisa. Apa maksud ada penjudi? Siapapun. Maksud ada penjudi? Ketika penegakan hukum itu tidak bisa diaudit, itu sudah luar biasa. Anda pernah mengaudit bukunya tempat-tempat judi? Tidak pernah bisa diaudit. Jadi jangan lembaga hukum juga jadi kasino. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Karni. Saya ingin sampaikan tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Nasrullah. Yang intinya kalau menurut saya, kalau ingin memilah suatu tindak pidana pencucian uang, itu ada 3 pelaku. Ya. Menurut saya, yang pertama adalah pelaku tindak pidana sebagai predicate crime. Yang kedua adalah sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang. Dan yang ketiga adalah sebagai pelaku menerima yang tadi disebutkan yang pasal 5 tadi. Sesungguhnya ada 3 pelaku ini. Mengapa saya katakan demikian? Ini mirip dengan pasal 480 tentang penadahan. Jadi penadahan itu ada 2 pelaku di situ. Pelaku pertama adalah orang yang melakukan kejahatan, buku kedua, dan yang kedua adalah orang yang melakukan penadahan. Sedangkan orang yang melakukan penadahan ini, sikap batinnya itu ada 2. Mengetahui bahwa itu hasil kejahatan. Yang kedua adalah sepatutnya dapat menduga bahwa itu adalah hasil kejahatan. Inilah kemudian dikatakan sebagai orang yang melakukan penadahan. Saya sudah melakukan kajian sedemikian rupa terhadap pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang nomor 8 ini. Yang intisarinya saya ingin sampaikan bahwa terhadap satu tindak pidana asal, ini menurut saya adalah mereka bertanggung jawab terhadap satu tindak pidana itu, dan umumnya orang melakukan kejahatan itu mesti menikmati. Kalau dia menikmati, membeli rumah, membeli tanah, itu tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana pencucian uang. Ini pernah saya memberikan keterangan ahli juga yang sama seperti ini, bahwa terhadap satu tindak pidana perbankan, dia menggunakan sarana IT dalam perbankan, kemudian mentransfer dana itu ke tempat yang lain, dalam konteks ini adalah masih juga dalam rekening mereka, dipindah kepada ini, baru kemudian diambil, memindah, memproses, baru mengambil. Menurut saya itu tidak termasuk sebagai pencucian uang. Itu menjadi bagian tak terpisahkan dari suatu kejahatan itu sendiri. Sehingga demikian harus dijelaskan dalam konteks ini, barulah dia bisa menikmati dana itu kalau sudah diambil. Ya. Kalau belum diambil, masih ada di dalam jaringan sistem perbankan, yaitu tidak termasuk bagian pencucian uang. Jadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari kejahatan asal. Barulah kemudian yang berikutnya adalah tindak pidana tadi disebutkan yang
inilah yang pencucian uang itu ada dua, satu tindak pidana pasal 3 dan pasal 4 yang sama-sama diberi nama pencucian uang. Ya. Jadi terhadap tindak pidana pasal 3, pasal 4 inilah maka ada konstruksi sikap batin yang disebut mengetahui, sepatutnya dapat menduga atau menduga. Jadi ini mengetahui menduga ini mesti orang lain. Ya. Bukan orang yang melakukan kejahatan itu sendiri. Karena ini konstruksi pasal 480 juga sama seperti itu, mengetahui, menduga, berarti ini mesti pelakunya adalah orang lain. Baru yang ketiga adalah orang yang menerima tadi. Nah atas dasar ini, kalau kita ingin cari konstruksi kesalahan dari masing-masing ini, mestinya konstruksinya harus 3 pilar yang harus dijelaskan seperti itu. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang melakukan kejahatan, hasil kejahatan yang ditumpuk terus diem saja? Kan nggak mungkin, pasti dia akan menikmati, menggunakan, membeli, dan seterusnya. Itu di mana-mana sama, itu satu. Yang kedua, apakah terhadap satu kejahatan yang mana, satu tindak pidana itu, suatu harta kekayaan itu disebut sebagai pencucian uang. Prinsipnya hukum tidak berlaku surut. Jadi kalau saya hari ini adalah dituduh korupsi 1 triliun, ya 1 triliun setelah hari inilah harta kekayaan saya didugakan terhadap hasil proses pencucian uang itu. Karena dapat dipastikan harta kekayaan saya yang 1 triliun itu adalah akan dicuci. Karena dia adalah kotor maka dicuci. Tapi terhadap harta kekayaan saya yang sebelumnya, kalau tidak ada tindak pidana, itu tidak bisa disita dengan alasan apapun. Ya, Bang, ini yang saya tambah satu, Bang, ya. Ada pasal 6 tentang pencucian uang yang terkait dengan pencucian uang oleh korporasi. Itu bisa saja dilakukan oleh personil pengendali dari korporasi itu atau bahwa dalam rangka pemenuhan maksud atau tujuan dari korporasi. Nah, ini pasal 6 ini dan tindakan apa yang terjadi sekarang rame-rame dicurigai oleh sebagian orang mengarah kepada tuduhan bahwa ada kejahatan korporasi oleh PKS. Oleh sebagian orang dianggap ini ujung-ujungnya menjegal PKS untuk tampil, untuk bisa dibekukan berdasarkan Undang-Undang Pemilu pada pemilu 2014. Nah, oleh karena itu saya katakan, jangan bergerak di luar sistem hukum, janganlah hukum digunakan sebagai alat politik. Tetapi ketika ada persoalan, melangkahlah. Nah, kemudian juga kita pernah mendengar Ayu Azhari pernah ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Dengan gegabahnya Ayu dipanggil, sekarang nama Ayu hancur, tercemar. Siapa yang bisa memperbaiki bahwa Ayu tidak ada kaitan dengan pencucian uang ini? Makanya saya katakan begitu. Sekali lagi saya katakan, hati-hati. Jangan berlebihan. Ketika sesuatu penegakan hukum itu tidak tepat, yang menyebabkan orang itu tergelincir, kasihan orang itu. Tidak ada jalan untuk memperbaiki citra orang itu tersebut. Baik, pemirsa, jelas bahwa pencucian uang itu tidak sesederhana yang selama ini disampaikan oleh beberapa pakar. Bahkan tadi saya berharap Ibu yang tadi juga masih di sini, Ibu Yenti tadi, karena beliau mengatakan pengurus masjid, gereja yang menerima sumbangan pun bisa terkena pencucian uang. Kalau itu terjadi, negara ini bukan tegak hukum, tapi chaos hukum. Kita rehat sejenak.